Yurbi. Dan ketika titiknya sudah benar tapi Yurbinya nggak ada, itu saya hancur banget sih sebenarnya. Putus asa. Karena gunung segede gitu mau cari di mana lagi gitu loh. Di hari itu Yurbi nggak ketemu. Besok saya sudah mengeraskan hati saya. Saya sempat kritis kedua waktu di ruangan. Sempat kritis lagi. Tiba-tiba keringat dingin, kata dokter paru-parunya penuh cairan, dia bilang. Di saat yang paling saya butuh, Mama buat doain saya, buat peluk saya, dia malah pergi gitu. Dia malah dipanggil Tuhan gitu kayak, kenapa Tuhan? Sahabat, di dalam kehidupan kita semua pasti pernah menghadapi masalah. Entah itu kehilangan, rasa putus asa, maupun perjuangan berat yang menguras tenaga dan air mata. Namun di momen-momen seperti itulah hati kita diuji. Apakah kita berharap pada kekuatan kita atau kepada Tuhan, sumber pengharapan dan kekuatan sejati. Sama seperti sahabat kita yang satu ini. Ia adalah seorang ibu yang harus diuji dengan ujian yang sangat berat ketika suaminya dinyatakan menghilang di gunung. Sebuah pencarian panjang yang penuh rasa kecemasan harus ia jalani. Apakah suaminya berhasil ditemukan? Mari kita saksikan kisah yang satu ini. Hai, aku Melati Gunawan. Aku mau merekomendasi ini buat kalian yang bibirnya suka kering. Halo, siapa ya? Panitianya menelepon gitu dan bilang bahwa Yurbi itu tidak ditemukan. Yurbi itu tidak kembali ke garis finish. Wah, aku kaget banget waktu itu. Itu pagi-pagi, di situ aku mulai stresnya tinggi sih. Jadi aku kan udah mulai broadcast tuh ke semua orang yang aku tahu. Hal pertama yang waktu itu aku suggest waktu itu adalah mencari titik koordinat handphone. Karena salah satu temennya bilang Yurbi bawa handphone. Jadi aku mau gimana caranya mengetahui titik lokasi lewat handphone. Temanku itu, kenalanku itu yang menemukan titik koordinat pertama kali. Titik koordinat pertama yang menjadi pembuka jalan dari pencarian di gunung sebesar itu. Dan dari situ perjalanan kita dimulai. Permisi, Ibu Melati. Kami mau infokan. Berdasarkan titik koordinat yang Ibu berikan, kami tidak menemukan Pak Yurbi. Di sana saya, kayak hancur sih semua harapan saya ya. Karena berdasarkan intelijensia, logikanya saya ini kayaknya semuanya udah cocok gitu. Dan seharusnya ada, tapi kok nggak ada. Kemudian kita kan mulai muncul ya praduga-praduga gitu. Ini kok handphonenya ada tapi orangnya nggak ada. Sebentar deh Pak. Iya Bu. Ini kayaknya sepertinya ada yang aneh deh Pak. Coba Gimana? kita cocokin ya Pak. Ini suami saya ada di sekitar Blitar. Kayaknya kalau untuk sampai ke Blitar itu gak mungkin Bu. Ya. Betul Bu. Atau handphone Pak Yurbi dicuri sama orang ya? Bisa jadi. Aduh, gini deh Pak. Kalau kita nggak coba ke sana, bagaimana kita bisa tahu keberadaan suami saya di sana atau tidak gitu loh. Ayolah Pak, tolong lebih totalitas lagi. Kasihan suami saya sampai sekarang belum ketemu-ketemu. Saya juga capek Pak. Pusing saya Pak. Saya tuh udah sampai agak maksa sih gitu. Saya tetap maksain. Saya bilang, tolong dong, tolong dibantu dicari aja gitu. Ya udah Bu, kita coba usahakan. Kalau begitu
Kami permisi dulu ya, Bu. Oke, baik. Permisi, Bu. Halo, Pak. Iya. Oke, baik. Ya, makasih ya, Pak. Permisi, Ibu Melati. Kami mau infokan update terbaru dari tim kami di Blitar. Mohon maaf, Bu, kalau Pak Yurbi belum ditemukan. Dan ketika titiknya sudah benar tapi Yurbinya nggak ada, itu saya hancur banget sih sebenarnya. Situ lelah fisik, lelah mental, dan kayak gimana ya, saya tuh udah mengusahakan semua hal, tapi kok nol, itu kan rasanya crash gitu, hancur gitu. Jadi gimana nih Pak? Kita sudah maksimal melakukan pencarian tapi belum ketemu juga Pak. Ya, memang untuk masalah ini agak rumit. Tapi gini aja, setelah 5 hari pencarian, bahwa semua tim turun, kita akan evaluasi ya. Ngedengar perencanaan bahwa katanya berdasarkan yang saya dengar begitu ya, setelah 5 hari tim yang ada di atas gunung itu mau diturunkan untuk reevaluasi strategi-strategi apa yang mau dilakukan. Dan buat saya itu, saya takut dengernya seperti itu. Dan setelah hari ke-7 kalau masih nggak ditemukan, mereka stop mencari. Di hari itu, saya itu udah sangat lelah sekali. Lelah yang tidak pernah saya ceritakan ke siapapun. Lelah, stres, putus asa, lebih tepatnya. Karena gunung segede gitu mau cari di mana lagi gitu loh. Di hari itu saya sudah memutuskan di dalam hati saya. Aduh, kok jadi emosional gini ya. Di hari itu Yurbi nggak ketemu. Besok saya sudah mengeraskan hati saya cari badan. Di hari itu Kak, itu udah titik paling hancur dari seorang melati yang selama pencarian tidak menunjukkan sama sekali emosinya. Hidup gak hidup sudah saya terima. Setiap turun berapa langkah, terus kepleset. Jatuhnya bisa 10 meter, 20 meter. Kadang-kadang udah pegangan masih terus nggak bisa ngerem ya, jatuh. Saya cari-cari itu kan saya berharap ya ketemu desa, ketemu jalur lomba. Jadi begitu lihat dari kejauhan kayak ada motor, ada kayak sumur. Nah saya jalanlah ke arah sana, ternyata bukan. Saya pikir wah ini ada taman nih, ada jalur nih kayaknya nih. Ya, saya jalanlah ke sana, ternyata bukan. Beberapa kali itu. Jadi ya halu ya, namanya halu ya. Udah saking capeknya udah tidur deh. Tidurlah saya di situ. Tapi saya mau berdoa hari ini, saya mau minta maaf untuk setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin kami lakukan dan Yurbi juga lakukan mungkin. Saya bilang, saya juga minta Tuhan yang terbaik. Keputusanmu bukan keputusan aku. Aku
apapun itu, tolong kasih saya yang terbaik. Sebuah kerendahan hati, sebuah penyerahan diri. Saya nggak bisa kembali lagi nih kayaknya nih. Itu saya takut banget. Udah panik ya. Mah mulai sakit. Terus saya pikir anak saya di rumah, istri, papanya udah nggak ada. Bagaimana nih? Aduh, kan masih kecil banget. Temennya Yurbi yang di Jakarta WhatsApp saya gitu, ngasih kayak screenshot. Saya, ini siapa? Yurbi gitu. Serius itu Yurbi? Kok bisa sih dia hubungin kamu? Iya, confirm. Ini confirm. Kok udah telepon sama Yurbi, suara dia. Saya naik ke atas, flight mode-nya saya off-in kan. Ternyata nggak lama masuk semua tuh pesan WA saya bunyi kan, tang ting tong ting tong ting tong semua. Jadi begitu saya bales, nggak lama ditelepon kan. Halo? Lobi, ini Lobi. Iya, ini gua masih hidup. Baru dapat sinyal ini. Oke. Yaudah, sekarang jangan matiin HP lo ya. Gak bisa. Gua harus irit. Udah lobet banget. Oke, yaudah, gini aja deh. Lo share log di mana lo sekarang. Kita bakalan ke sana. Oke. Gue share log ya. Kan evakuasi pertama aku ikut, evakuasi yang kedua aku nggak ikut. Karena kan memang tidak bisa ya jalurnya. Jadi nunggu. Yurbi! Halo? Iya. Saya di sini. Wah seneng nih, udah deket nih. Tapi setelah berapa kali teriak-teriakan, akhirnya mereka sampai ke tempat saya, baru mereka ketemu tuh. Jadi 8 jam penantian ya. Kalau orang ketemu Yurbi di saat itu, kulitnya terbakar. Ini semua satu badan tuh udah nggak kehitung. Mereka pasti shock dan kasihan. Tapi saya yang sudah begitu kacau balaunya, melihat itu, saya malah this is better. Melihat ini sebagai sesuatu hal yang jauh lebih baik. Setidaknya dia bernapas gitu loh Kak. Ada satu ayat Alkitab yang luar biasa sih, menguatkan saya tuh, saya pegang banget. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Karena saya pikir logika dan intelijensia manusia adalah solusi. Dan ternyata ya mungkin kita lupa, logika dan intelijensia itu datangnya dari yang di atas loh. Kalau Tuhan tidak mau buka jalan, sepinter-pinter apapun Kak, semua teknologi, semua bala bantuan di saat itu, ratusan orang turun. Kalau nggak ketemu, nggak ketemu aja. Akhirnya yang tolong siapa Melati? Tuhan juga kan. Karena hanya doa yang bisa mengubah segala sesuatu. Impossible is made possible. Cuma Tuhan yang bisa. Perjalanan panjang mencari suaminya yang hilang di gunung membuat Melati sampai pada titik terendah di dalam hidupnya.
Namun ketika tenaganya habis dan harapan hampir sirna, ia memilih untuk bersandar kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan ia menemukan pengharapan bahwa Tuhan memegang kendali di tengah situasi yang sedang ia hadapi. Apakah ada di antara kita yang hari ini sedang menghadapi situasi yang tidak menentu? Jangan menyerah, tetap percaya dan berpengharapanlah di dalam Tuhan. Karena Tuhan sanggup memulihkan dan menolongmu. Namun jika hari ini kamu butuh dukungan doa, kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang di usia mudanya ia harus menghadapi sakit yang begitu berat akibat komplikasi diabetes. Sampai ia mengalami koma dan dirawat di ICU. Lebih lagi di dalam masa kritisnya ia harus kehilangan ibu tercintanya. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, sesuai yang saya sampaikan tadi, hari ini ada seorang sahabat yang sudah hadir bersama saya. Kita akan ngobrol banyak bagaimana Tuhan menolong dan menyertai hidupnya di dalam menghadapi kesesakan. So please welcome Lila Syifa. Halo, panggilnya Syifa ya. Syifa, thank you so much udah datang ke Solusi hari ini di tengah segala kesibukan. Nah, ternyata masalahnya terjadi itu di baru-baru ini. Iya betul, di tahun ini. 2025. Oh, di tahun ini. 2025. Oh, Juli 2025. Iya betul. Dan berarti baru beberapa bulan lalu ya? Iya, baru banget. Dan itu memang kejadiannya setelah ulang tahun saya sih. Kebetulan di akhir Juli lah, sekitar akhir Juli gitu. Okay. Nah, kamu mengalami kram? Iya, jadi pertama Rasa memang haus kram. gitu ya? Awalnya memang sering kram di bagian kaki. Hampir setiap hari gitu, sampai sudah ganti sepatu dan lain-lain masih kram. Kemudian dehidrasi yang sangat berlebihan. Terus juga sering kelingan gitu, lemas walaupun tidak melakukan kegiatan berat, tapi tetap kayak capek, lemes setiap hari kayak gitu. Waktu itu apa yang kamu pikirkan? Sempat berpikir bahwa ini hal yang berat kah? Jangan-jangan ini suatu hal yang parah nih gitu. Begitu setelah tes darah iya jujur gitu. Karena pertama kali saya tes hasilnya 356 gula darahnya. Wow. Dan memang kata apoteker sih itu sangat tinggi ya. Karena manusia normal di 200-an harusnya, di bawah 200 kayak gitu. Nah waktu itu dokter sempat bilang gak penyebabnya apa? Kenapa bisa setinggi ini? Jadi setelah tes darah sebenarnya gak langsung ke dokter. Memang kita ada sedikit konsultasi by WhatsApp gitu dengan dokter, tapi saya belum pergi ke dokter. Jadi memang dokter menyarankan untuk tes HbA1c pertamanya. Untuk lebih jelas lagi, jadi akan lebih detail untuk gula darahnya. Kemudian ketika waktu saya tes itu sekitar pertengahan Agustus ya. Kalau nggak salah tanggal 12 atau 13 Agustus. Ternyata hasil HbA1c-nya itu 11,5%. Padahal manusia normal yang gula darahnya sehat itu di bawah 6,5%. Selang beberapa hari setelah saya tes HbA1c memang saya ke UGD ya, ke UGD rumah sakit karena benar-benar sudah tidak bisa ditahan lagi rasa lemasnya gitu, kelingan segala macam. Saya nggak bisa makan juga gitu, jadi makanan nggak bisa masuk. Akhirnya saya ke UGD diantar kakak saya. 2 hari kalau nggak salah, 2 hari saya tiba-tiba kehilangan kesadaran gitu. Kehilangan kesadaran istilahnya mungkin koma kali ya bisa dibilang seperti itu. Akhirnya rumah sakit menyarankan untuk ke ICU, harus ditangani di ICU kayak gitu. Jadi memang kata dokter penyakitnya bukan hanya diabetes ternyata. Jadi betul memang ada komplikasi yang kata dokter cukup mengkhawatirkan sekali ya, karena ternyata selain diabetes saya juga memiliki terindikasi autoimun, kemudian juga ada pneumonia di paru-paru, sehingga susah bernafas, makanya harus dipasang ventilator itu tadi. Kemudian selain itu juga ada tiroid ya, jadi tiroidnya tuh sempat kayak membesar gitu sih. Jadi dia membesar dan berat badan saya terus turun waktu itu. Karena mungkin diabetesnya juga, karena tiroidnya juga, bisa juga karena autoimunnya juga gitu. Jadi dokter bilang takutnya itu bisa seperti kehilangan ingatan atau bisa juga kayak apa ya, kehilangan kemampuan motoriknya. Tapi ternyata apa yang kamu harus lewati tidak berhenti di
sakit penyakit. Tidak berhenti di kamu berada dalam posisi yang kritis. Ternyata kamu harus menghadapi duka yang mendalam di saat kritis itu. Mama dipanggil Tuhan. Itu ketika kamu masih koma atau sudah sadar itu ya? Sudah sadar, sudah sadar. Berapa hari setelah sadar Mama dipanggil Tuhan? Jadi waktu memang setelah saya selesai berdoa, dokter kan bilang 1-2 hari saya bisa keluar dari ICU dan pindah ke ruangan biasa seperti itu. Waktu itu memang saya tanya kakak saya, Mama mana sih kok nggak ada kayak nanya-nanya saya seperti itu kan. Kok nggak ada telepon atau apa kayak gitu. Tapi kakak saya, oh iya lagi sibuk, bilang kayak gitu doang. Nah setelah itu tuh kalau nggak salah di hari Rabu ya, saya tanya dan tidak ada jawaban. Kemudian Kamis Jumat saya keluar dari ICU. Puji Tuhan saya dipindahkan ke ruangan biasa seperti itu. Nah ternyata di hari Rabunya itu kalau nggak salah di tanggal 26 Agustus, di tanggal itulah Mama dipanggil Tuhan ternyata. Padahal harusnya tanggal 27-nya Mama sudah beli tiket untuk ke Jakarta dari Surabaya untuk jengukin saya. Oke, jadi apakah Mama sudah mengalami sakit atau? Enggak, jadi Mama nggak sakit sama sekali. Mama sehat, dalam keadaan yang sehat, tiba-tiba terjadi serangan gitu. Seperti serangan stroke gitu sih kayaknya. Oke, apa yang menjadi respon kamu pertama ketika mendengar kabar itu? Jadi sebetulnya kakak dan teman-teman saya lebih ke menutupi ya pada saat itu. Jadi bilangnya Mama lagi sibuk, Mama gak bisa datang dan lain-lain. Selang seminggu setelah itu beberapa hari saya sempat kritis kedua waktu di ruangan. Sempat kritis lagi. Tiba-tiba keringat dingin, kata dokter paru-parunya penuh dengan cairan dia bilang. Jadi saya gak bisa nafas, saya kepanasan terus padahal saya itu demam dan dingin. Rasanya tidak karuan. Kembali saya dipasangkan alat karena saya tidak bisa bernafas sendiri. Kemudian kakak saya bilang, ya udah daripada nanti kalau amit-amit anak ini masuk ke ICU lagi, saya akan bicara yang sesungguhnya. Dia bilang seperti itu. Saya kayak bilang apa ya? Saya bilang gitu. Saya kira dia akan bilang kamu tuh nggak bisa sembuh lagi atau gimana atau kabar buruk tentang saya ngiranya. Ternyata dia bilang sebenarnya Mama tuh sudah nggak ada. Dia bilang gitu. Saya bilang nggak ada kemana gitu. Ya Mama udah nggak ada, Fa. Mama tuh udah meninggal. Dia bilang kayak gitu. Saya cuma diem, saya nggak bisa nangis. Tapi saya kayak, apa ya maksudnya Tuhan? Kenapa di saat yang paling saya butuh Mama buat doain saya, buat peluk saya, dia malah pergi gitu. Dia malah dipanggil Tuhan gitu kayak, kenapa Tuhan? Pertama saya seperti itu kayak, kenapa saya seperti jatuh tertimpa tangga menurut saya ya waktu itu. Kayak gitu dan saya hanya terdiam, saya nggak bisa nangis di saat itu. Saya hanya terpaku dan kecewa jujur awalnya kayak gitu. Lalu apa yang terjadi setelah kritis yang kedua itu? Setelah yang kritis kedua memang karena dokter yang pertama sudah dirujuk saja karena dia juga bingung mau diapain lagi gitu. Semua obat sudah dikasih tetap tidak membaik. Akhirnya saya melihat kakak dan adik saya, mereka capek gitu ya, duduk di bawah gitu di rumah sakit. Terus saya rasa kayak Tuhan tuh gak mungkin loh bahwa saya sejauh ini hanya untuk gagal. Hanya untuk meninggal, hanya untuk ya sudah tidak ada mujizat dong kalau saya pergi seperti itu. Saya rasa Tuhan punya rencana yang lebih besar lagi buat saya gitu. Makanya di saat itu setelah saya benar-benar ngedown, saya rasa dapat kekuatan baru lagi kayak gitu. Saya rasa Tuhan tuh kayak ayo kamu tuh bisa kok gitu. Kamu jangan menyerah, kamu harus bikin Mama bangga ngelihat dengan perjuangan kamu gitu, dengan kebaikan Tuhan. Seperti itu. Jadi sejak itu yaudah saya mau berjuang deh kayak gitu. Mulai
agak ada kekuatan dan memang demamnya agak reda seperti itu. Kemudian saya dirujuk ke rumah sakit tuh sudah mulai kuat sih, sudah mulai ada kekuatan karena dipindah-pindahkan lewat naik ambulan juga seperti itu. Jadi waktu di rumah sakit kedua memang puji Tuhan semangat itu hidup udah ada, kemauan makan dan kemampuannya sudah bisa karena tadi sama sekali nggak bisa makan. Nggak bisa buka mulut tadinya seperti itu. Jadi di rumah sakit kedua hanya sehari di IGD saya langsung ke ruangan biasa kayak gitu, puji Tuhan ya. Pada akhirnya setelah kamu punya kekuatan kembali untuk bangkit, punya semangat untuk sembuh, apa yang terjadi setelah itu? Apakah semuanya mulai berangsur-angsur pulih? Iya betul, jadi untuk kesehatan puji Tuhan sampai detik ini semuanya memang berangsur-angsur pulih. Namun memang setiap saya kontrol pasti ada tes-tes kelanjutan dan lain-lain itu kadang yang memang buat saya, aduh Tuhan semoga hasilnya baik seperti itu. Namanya manusia ya pasti ada kekhawatiran ya Kak kayak gitu. Cuman puji Tuhan sih selama ini juga semua hasil tesnya masih baik. Dan memang saya sangat merasakan sih Tuhan itu kalau menyembuhkan sama sekali bukan yang setengah-setengah ya. Tuhan tuh menyembuhkan benar-benar 100% total seperti itu walaupun gak instan. Tapi berangsur-angsur Tuhan tuh memulihkan secara total dan 100% kayak gitu. Jadi saya percaya setiap harinya Tuhan pakai hidup saya dan Tuhan itu selalu memberi saya kekuatan dan bilur-bilurnya menyembuhkan saya seperti itu. Oke, dan sampai saat ini nggak ada lagi merasa lemas seperti waktu itu? Nggak, puji Tuhan. Nggak pernah ya? Nggak pernah, dan gula darah juga mulai stabil, puji Tuhan. Oke. Sahabat, apakah kamu hari ini sedang mengalami kesesakan yang begitu besar? Kekuatanmu habis, kamu tidak berdaya dan tidak lagi berpengharapan. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 46 ayat 2 berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat ini berkata Allah itu tempat perlindungan. Rasa aman kita bukanlah ketika situasi kita baik. Rasa aman kita bukanlah pada uang kita atau kekuatan pribadi kita. Tetapi di dalam Allah sumber perlindungan kita. Dikatakan juga Allah adalah kekuatan. Ketika kekuatanmu habis tidak ada lagi pengharapan. Ia adalah sumber kekuatan yang memberikan engkau ketahanan di dalam segala penderitaan. Dan dikatakan pula Allah adalah penolong yang sangat terbukti dalam kesesakan. Dan pertolongan nyata Allah di dalam kesesakan terbukti di dalam juru selamat kita Kristus Yesus. Ia rela mengalami kesesakan yang begitu besar tanpa perlindungan, tanpa kekuatan dari Bapa. Ia ditinggalkan sendirian karena menanggung dosa kita. Sehingga hari ini kita tahu dalam kesesakan apapun kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Datanglah kepada Tuhan dan serahkan segala bebanmu. Jangan bersandar pada kekuatanmu, bersandarlah kepada Allah sumber kekuatan setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini sebab kami diingatkan di dalam segala kesesakan Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kekuatan di dalam hidup kami. Ajari kami dan ingatkan kami untuk tidak bersandar pada kekuatan kami. Tidak bersandar pada rasa aman yang palsu, tapi terus berserah kepadamu. Bersandar pada ketopangan anugerah-Mu yang sudah menyelamatkan kami di dalam Kristus Yesus. Kami bawa segala permasalahan kami serahkan segala hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Namun jika hari ini kamu merasa sendirian dalam menghadapi kesesakan hidupmu, ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini untuk bercerita kepada kami. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Ingat, jangan lewati ini sendirian. Melalui program ini kami melihat bahwa harapan yang sudah sirna kembali merekah. Segala kekuatan yang sudah habis dipulihkan. Dan orang-orang yang membutuhkan Tuhan bertemu dengan pribadi Tuhan yang mereka butuhkan. Kamu bisa jadi bagian dari cerita pemulihan ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Setiap kontribusi kamu akan membantu program ini untuk lebih luas lagi menyebarkan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kamu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan
pasti ada solusi.